Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Tapi sebelumnya, bagi yang baru gabung ya, dibaca dulu deskripsi dari channel ini ya. Dilihat-lihat aja teman-teman ya. Saya pikir dengan 3 detik aja sudah terdedet, udah cepet, udah sampai gitu. Dan bagi teman-teman yang baru gabung juga ataupun yang baru masuk lagi teman-teman ya, cek di video saya di video teman-teman ya, bagi emiten-emiten yang sudah dibahas silahkan dilihat kembali, bagi yang mau ditanyakan silahkan teman-teman ya. Mulai kemarin itu di tanggal 5 ini teman-teman ya. Tanggal 5 ini di siang hari ini di pagi hari, ini di siang hari. Nah, ini di sore ini sore hari untuk ngitung harga wajar, dan ini updateannya ya dari hari Jumat malam. Jumat malam jam 18-an. Nah, ini yang agak malam dikit ya. Untuk membahas IHSG, ini membahas untuk net torrent. Nah, sekarang masuk ke bagian untuk membahas emiten teman-teman lagi ya. Baik, ada relep teman-teman ya. Dari siapa nih relep ya? Tunggu sebentar ya. Dari Junaidi I8T. Makasih udah bahas relep. Oh, ini makasihnya. Ini 4 hari yang lalu. Ini dari M Paridilmi ya 2808. Relep, terima kasih sebelumnya. Bahas relep, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf ya baru dibahas ya, padahal sehari sebelum sudah dibahas. Apa-apa teman-teman ya. Relep masih posisi sideways teman-teman ya. Dia dalam posisinya belum melewati tanda penurunan ataupun kenaikan, berarti betul lagi sideways. Tapi arahnya masih arah uptrend. Kenapa uptrend? Karena MA200 masih berada di bawah. Data terakhir adalah MA200 untuk menentukan trennya. Kalau kita lihat dari posisi masih berangkat dari harga termurahnya menuju ke harga murah, dan sudah break di harga murahnya, sekarang lagi bermain di area murah ke harga tengah. Sudah berjalan setengahnya dari harga setengah teman-teman ya. Berarti dia butuh break di area 79. Nah, itu area breaknya teman-teman ya. Nah, ini target yang terdekat, ada gap di level sini teman-teman ya, di angka berapa ini? Di angka 66, dan tanda kenaikan ada di angka 48. Perhatikan tanda kenaikan. Bila mana tanda kenaikan sudah mulai di break, maka target terdekatnya mudah-mudahan bisa disampaikan di sini. Kita ganti udah ya, udah ganti tanggal ya. Nah, untuk isian bagaimana? Isian cenderung bagus nih, bahan laporan ini bagus ya, bagus ya. Bahan laporan ini lagi akumulasi dengan baik, terus Smart Money sudah berakumulasi dengan baik. Cuma tinggal satu lagi, si bahan lokalnya belum masuk terlalu signifikan, malahan dia keluar masuk. Untuk terakhir kita lihat untuk domestik. Domestiknya masih ada CDR di atasnya, kita lihat seminggu terakhir. Ada si SQ, si BQ, ini bukan broker biasa teman-teman ya. Ada si XA juga, ada si LG juga, ada si MG juga. YB juga sudah mulai ikutan. Untuk forennya kita cek siapa yang ngambil. CC seminggunya sudah ngambulin 27.000 lot. Kalau kita ukur yang terdekatnya dulu deh, tanggal 27 Oktober ya. 27 Oktober. Nah, ini kayaknya belum. Nah, baru 137, 134 teman-teman ya. 134 ribu lot teman-teman dari mulai bulan Oktober tanggal 27 ya. Tapi untuk akumulasi lagi keren teman-teman. Jadi foreign itu akumulasinya keren. Ini lagi sideways, kenapa belum di up? Seperti biasa, mereka juga harus nunggu atau menunggu dulu kesiapan dari market maker yang lain ya. Secara isian sudah mulai 2 syarat sudah terpenuhi, hanya tinggal nunggu satu syarat lagi, yaitu bahan lokal. Ada bahan lokal terus aja ngejual, teman. Perhatikan. Ketika dia sudah sampai ke target di sini nih, ya, ini kan sebenarnya target tanda kenaikan di sini. Ini target terdekat. Nah, ini target yang akan break, teman. 85 itu break, baru akan ke atas ya. Ini sudah sampai ke level, saya bikin ke level mana? Sorry. Saya sudah bikin ke level sampai ke angka 236, cuma targetnya sampai sini dulu nih. Di angka 132 dulu. 132 itu dah di level sini. Area harga tengah lah teman-teman ya. Jadi target saya sampai ke harga tengah dulu. Baru setelah harga tengah break, akan melanjutkan ke 236. Nah, untuk saat ini yang terdekat targetnya di angka 66, tapi isiannya lagi posisinya baru 2 ya. Tinggal si bandar lokal aja yang mau menentukan nih mau masuk atau tidak, tapi sudah dikumpulin ya sama broker-broker yang disinyalir sebagai market maker. Kalau tren masih posisi bagus, masih tren ya, masih trend up-nya masih terjadi. Oke, teman-teman, untuk si relef seperti itu ya. Untuk area penurunan yang hati-hati cuman area sini aja nih, di apa namanya, di MA200 ya. Itu sendirilah teman-teman emitennya seperti apa, teman-teman ya. Nanti relef ini kalau sudah menyentuh MA200 waspada aja ya, takutnya dia berputar balik ya.
Karena kan di sini support memang belum kejebol, teman-teman. Kalau kejebol support waspada aja gitu ya. Yang paling dibatasi itu MA200. Karena kalau sudah nyentuh MA200, 50-50 kalau dipantulkan dia akan up kembali, tapi kalau sudah diturunkan dia akan downtrend. Beda halnya ketika turun hanya support biasa aja ya. Mari ada support berikutnya, tapi kalau untuk MA200 itu penting kenapa trend up-nya sama trend turunnya, teman-teman ya. Lanjut ada HMSP. Kita cek HMSP, di sini ada yang menanyakan kembali. HMSP udah dibahas. HMSP ya. HMSP. Nah, ini HMSP sudah mulai bagus, teman-teman. Ini tren masih uptrend, teman-teman ya. Cuma lagi dikoreksiin aja kan seperti biasa HMSP itu koreksinya agak dalam dikit, teman-teman ya. Batas penurunan saya pikir sampai ke level 780 sangat wajar sekali ya. Karena satu ditahan di candle panjang ini, teman-teman ya. Dan ini pun secara TA, MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah. Kami sudah mulai bagus di sini ya. Cuma ngasih tanda kenaikan aja yang kedua kali ini. Nah, ini nanti tunggu dulu kalau mau masuk tunggu dulu. Bagi teman-teman yang sudah punya di harga di atas di sini santai aja. Kenapa ini lagi posisi trend up-nya? Perhatikan bandar lokal sama Sipon lagi dikuasai sama mereka. Naik dijual lagi teman-teman, naik dijual, terus dia turun dibeli teman-teman. Artinya mereka yang nguasain untuk bandar lokal sama Sipon. Cuma sekarang naiknya sedikit demi sedikit, break lagi, naik turun lagi. Karakternya seperti itu teman. Nanti targetnya jauh ini teman ya. HMSP itu targetnya jauh, tapi teman-teman nikmatin aja kenaikan sama penurunannya melalui MA10-nya aja. Nah, ini targetnya jauh tuh. Kenapa target jauh? Ini emiten lagi murah banget. Selama 10 tahunan itu murah banget. Nanti target harga murahnya sudah tercapai ya. Berarti tinggal break harga murah. Berarti 900 sini targetnya nih. Harus break sini ya 1000 ya. Bila mana dia tidak mau break 1000 berarti dia mau bermain dulu di area sini ya. Di angka 900-an. Nah, berarti kan ini harga murahnya aja. Kalau dia tidak mau break ke angka 1000. Berarti tren masih bagus teman-teman ya. Nah, yang waspada itu nanti ketika dia sudah mulai jebol MA200 lagi, berarti dia mau bermain dulu nih di area harga murah sama termurahnya. Ini kalau dia cenderung menjebol MA200. Tetapi selama MA200 masih menuju ke atas, potensi big ke 1000-nya bisa. Kalau sudah beli ke 1000, saya pikir dia terus akan naik merangsak dikit-dikit ya untuk kelanjutan kenaikannya. Maka ini akan terlihat slow teman-teman ya, karena memang karakternya setelah dia dipanaskan di area sini nih ya, diturunin kembali, dinaikin kembali, tangan break tapi kan teman perhatikan sudah mulai break, makanya dia harus break dulu di area 89 lebih dikit. Nah, jadi kan saya tidak punya tanda kenaikan. Langsung ke 995 berarti sih teman-teman ya. Saya pikir ke arah situ akan lebih baik lagi. Untuk bagi teman yang mau ngambil, tunggu dulu sampai MA10 di bawah karena menuju ke atas. Bagi yang di atas ini aman-aman aja. Bagi yang di bawah santai, teman-teman ya. Oke, teman-teman, HMSP dalam posisi uptrend. Cuman memang koreksinya memang jauh, teman-teman ya, dari bulan November, sekarang sudah bulan Desember, kita November tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya, sekarang sudah tanggal 5 lagi, berarti sebulan ya. Sebulan dia turun, teman-teman. Nanti juga pas dibeli ke MA10-nya, biarkan dia masuk ke MA10. Karena bandar foreign pun sudah masuk, bandar lokal pun sudah masuk, smart money pun sudah masuk. Artinya secara salah atau sudah bisa dibeli di area 850. Target yang terdekat di angka 1000, nanti kalau 1000 sudah tercapai, sekarang tidak punya ke atas lagi. Nah, berarti kan sudah break di area sini, teman-teman, di harga murahnya. Nanti kita akan kasih target ke level 1250. Tapi kita di sini dulu. Kita upayakan teman-teman step by step aja ya. Kalau pingin ke sini teman-teman ya harus siap dengan menunggunya ya agak lama dikit ya, makanya saya bilang targetnya udah step by step aja, ngambil di MA10 belakang menuju ke atas dan posisi pun lagi bagus, posisi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman, HMSP sudah, sekarang Behut ya dari Yeriko ya, Yeriko Behit. Coba cek Behit seperti apa. Behit MNC ya, milik MNC mah aman teman. Kenapa aman? Dekat tokohan teman-teman. Kalau sudah masa dia ya cenderung pasti di up teman-teman ya, Behit itu ya pasti di up. Kenapa? Ini kan longsor sudah lama, tapi di setiap longsor pasti dia di up teman-teman. Jadi longsor lagi di up lagi walaupun tidak jauh, makanya dia punya standar dulu nih. Nanti kalau sudah break area sini angka 50-an teman-teman ya, sudah bebas lah dari ini kan masih FCA kan, masih FCA kan, masih FCA nih ya. Nanti kalau sudah bebas dari angka 50-an, targetnya itu nanti di level sini nih. Cuman karena belum bebas daripada FCA, maka saya tidak akan kasih tanda kenaikan sama penurunan ya.
karena posisinya lagi FCA dulu. Jadi targetnya yang pertama untuk si Behit ini adalah kebebasan FCA. Bebas dulu nih ya. Kalau sudah bebas, baru saya akan nyatakan targetnya ke arah mana. Ya. Jadi kalau sudah bebas, dia harus bertahan di angka 51, 52 ke atas selama 3 bulan. Ya mungkin nongol-nongol dikit ke 49 atau 48 asal dibawa lagi ke atas. Contohnya emiten apa kemarin ya? Yang kata teman kita ya. Sorry. Maka dia akan bebas daripada FCA. Jadi untuk emiten Behit targetnya adalah FCA lepas, teman-teman ya. Untuk saat ini perhatikan teman-teman ya, secara TA bagus, ya. Bila mana dia tidak mampu break ke area 41 berarti dia mau bermain nih di area FCA ke bawah. Ya, karena si bandar lokal sama si per lagi jualan dulu ya hari ini, contohnya jualan teman-teman ya. Si bandar lokal jualan ternyata teman-teman. Pasti break pas jualan pada mau ya udah dilepas ya teman-teman sama mereka ya. Kita lihat untuk domestiknya betul ya si EP. Tapi menjualnya di harga atas bagus teman-teman ya. Nanti untuk di polennya ada CEU ya. Jadi ini dijual di harga atas bagus ya, emang begitu teman-teman yang ngambil di bawah jual di atas kan. Makanya saya bilang yang sorry, menganut prinsip dasar itu dari dulu sampai sekarang itu market maker ya. Kenapa kita berlawanan dengan market maker gitu kan? Market maker ngambil di bawah jual di atas. Ya kita kadang-kadang ngambil di atas, katosnya di bawah. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bertahan aja di market teman-teman ya. Selagi teman bisa di market bertahan masih posisi baik-baik aja ya. Secara TA bagus, MA10 di bawah kanan menuju ke atas, tapi tanda-tanda penurunan tidak akan saya bikin, tanda-tanda kenaikan tidak akan saya bikin. Yang saya informasikan kepada teman-teman adalah hari ini tanggal 5 ya, Jumat kemarin bandar lokal lagi jualan dulu, bandar polen pun lagi jualan dulu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil tunggu konfirmasi aja bandar lokal ngambil lagi. Tunggu konfirmasi aja bandar polen ngambil lagi, karena di bandar polen itu cenderung bandar lokal juga teman-teman, cuman ya KTP-nya KTP polen aja ya masuk ke arah situ. Nanti teman-teman kalau dia tidak mampu break area 41 ya, berarti dia cenderung mau bermain di sini dulu ya. Nanti mungkin akan koreksi dulu. Tapi selagi MA 200 masih posisi di bawah, trennya masih terjadi up ya, trennya masih terjadi up. Jadi artinya ini lagi dimainin di harga uptrend. Jadi teman-teman harus siap gitu kan. Ketika 41 dibawa lagi ke angka 32. Nanti kalau sudah tidak mau break, tapi ketika dia turun tidak melebihi level 32, contoh ditahan di angka 31 ya, sorry, di angka 32, nah, teman-teman di angka 33 ataupun 34 itu masih baik-baik aja ya. Kenapa? Karena tidak kemampuan dia melewati harga terendahnya, berarti sudah bagus. Sudah bikin step 1, step 2, step 3 ya. Semakin berudak berarti semakin uptrend. Karena posisi trennya juga masih posisi bagus, trend up. Walaupun ada penjualan dari bahan-bahan lokal poren, toh harganya masih FCA, teman-teman. Ya, jadi teman-teman kalau yang punya di bawah udah santai aja. Nanti jual aja di harga kebebasannya ataupun nanti pas teman-teman ya udahlah udah cukup 100% gitu kan ataupun sudah cukup 50%, teman-teman bisa menjual. Tergantung dari teman-teman mau bersabar ke harga yang lebih tinggi lagi atau teman-teman mau bersyukur dengan apa yang didapat karena trennya lagi bagus, lagi up, teman-teman ya. Tinggal sabarnya aja, tentukan teman-teman mau rasa syukur apa rasa sabar, itu aja dari saya. Lanjut ada PBRX. Kita lihat PBRX. Dari galeri trading ya, IBOS, PBRX dan hoki ya. Saya bahas PBRX-nya dulu. Nanti IBOS sama hokinya menyusul ya. IBOS sama hoki. Hoki sudah ada ya, tinggal dibahas aja. Nanti IBOSnya nyusul ya. Bahasan IBOS udah berapa kali dibahas ya? Oh iya, so nggak apa-apa teman-teman ya. Bahas PBRX itu bandar akumulasi terus. Kira-kira bikin terbang nggak? Itu PBRX dari jelajah film ya. Oke. FCA kelas 1. Nah, kenapa emiten ini tidak terbang-terbang? Karena FCA teman-teman ya. Karena FCA terbatas teman-teman ya. Kenaikannya terbatas. Nah, perhatikan tema stepnya ya. Step 1, step 2 nih. Sudah menjadi step 3 nih. Artinya apa? Artinya tanda penurunan berikutnya tidak dilewati. Ini kan dilewatin ya. Cenderung dilepasin, tapi ini sini tidak dilewatin kan. Nanti kan sama ini teman-teman ya. MA10 pun sudah di bawah kanan menuju ke atas.
MA 200 pun lagi menuju ke atas. Artinya apa? Artinya lagi posisi trend up-nya. Ini kan lagi jualan dulu si banner lokal sama si banner foreign ya. Tapi ada masuk lagi dikit-dikit. Tapi tidak signifikan ngambilnya. Dia ngambil, jualan dikit, ngambil lagi. Cenderung seperti yang diakumulasi, teman-teman ya. Nah, akumulasi cuma tidak terlihat jelas ya. Akumulasi tipis-tipis, teman-teman ya. Kita cek untuk bandar lokal, nah YPI itu yang nguasin bandar lokal, teman-teman ya. Nah, masih dikuasain sama YPI NKK ya. Kita cek 1 bulan ke belakang. YU sudah mulai masuk di domestik, EP ya. EP juga sudah mulai masuk, IN juga sudah mulai masuk ya. Kalau FCA kelas 1 kan mudah sekali teman-teman ya. Kenapa mudah sekali? Hanya butuh bertengger di angka 51 ke atas aja itu kan, dipertahankan aja ke situ selama 3 bulan. Saya pikir sudah mulai bebas lagi gitu kan. Dan mungkin nanti bebasnya berjamaah gitu kan. Seperti hanya pembahasan waktu tanggal 28 November ya. Oke, teman-teman ya, trennya masih bagus, tren up. Terus step juga sudah terbentuk. Targetnya kebebasan dulu. Bila mana tidak mampu menembus 50, berarti dia mau bermain nih di harga FCA ya. Bila mana dia sudah berani menembus 50, berarti dia akan menuju kebebasan. Jadi soal terbang atau tidak, PBRX cuman satu targetnya kebebasan dulu. Nanti setelah bebas, saya akan tentukan antara penurunan sama kenaikannya. Yang pasti emiten itu emiten 50-an ya. Yang pasti emiten itu 50-an dan setiap emiten 50 setinggi-tingginya dia melompat teman-teman ya, akhirnya ke 50 juga. Gitu ya. Jadi teman, oh, oke gitu kan. Oh, ini udah tahu akan ke 50 kembali, maka teman-teman manfaatin aja di situ. Peluang kenaikannya masih bagus teman-teman, soalnya masih bawah banget ya. Cuman satu dulu nih, harus ditundukkan dulu. Nanti harus ditundukkan dulu, yaitu harga FCA-nya. Kalau dia mampu menaklukkan, berarti kan nanti bandar lokal jualan dulu biasanya teman-teman. Habis bebas dia jualan dulu. Karena kan sudah ngangkat dari bawah gitu, wajar kalau mereka jual. Nah, habis dia jualan dulu, apakah di buyback kembali ataupun dia ngambil kembali. Nah, kita akan lihat nanti dari TA-nya. Pasti ketahuan teman-teman. Kalau tren lagi bagus dan stepnya sudah terbentuk, tinggal dia mampu enggak bertahan, mampu enggak dia untuk break angka 51. Bila mana tidak mampu atau tidak mau, bukan tidak mampu teman-teman, enggak mau, berarti dia mau bermain di area FCA dulu ya. Bila mana dia sudah mulai bermain di angka 50, berarti nah itulah saatnya dia akan bebas teman-teman ya. Bila sebuah emiten yang FCA sudah lama tiba-tiba di angka 50 bertahan 51, 52, 57, 55, 60 bawah lagi, tapi dia bertahan di angka 50 berarti tinggal tunggu kebebasan aja. Nah, biasanya kebebasan itu akan diiringi dengan penjualan dulu dari dari market maker-nya, terutama bandar lokal. Nah, setelah itu tinggal mau bangkit lagi atau tidak ya. Tinggal mau bangkit lagi atau tidak. Kalau dia lihat MA-nya, kalau EMA 10 sudah mulai di bawah karena berarti dia akan cenderung bangkit kembali ya. Tapi kalau dia masih terus aja EMA 10 di atas, waspadalah dia akan dikembalikan lagi ke angka 50 karena standarnya memang di 50. Oke, teman-teman, PBRX sudah kita ganti tanggal. emiten ini kemarin terakhir dibahas tanggal 26, sekarang tanggal 6 bulan 12 ya. Oke, FCA kelas 1 bagus tes secara TA bagus, cuman pungutan kurang baik ya. Kurang baik pungutannya, kurang banyak teman-teman ya. Lanjut kita ke emiten mana teman-teman? Hoki teman-teman ya, hoki. Kita ke emiten hoki. Kita cek hoki. Ya, hoki Bandar Poren sudah mulai masuk 1 miliar teman-teman nih. Bandar Poren masuk 1 miliar, MA 10 di bawah karena menuju ke atas, tanda penurunan belum yang dilewatin, tanda kenaikan sudah di break, kita bikin tanda kenaikan yang baru. Nah, ini di sinilah teman-teman ya. Bila mana sudah mencapai harga 81, saya pikir ke level ini bisa teman-teman nih. Cuman posisinya sekarang sebenarnya masih posisi downtrend. Kenapa downtrend? Perhatikan MA 200-nya. Nah, tapi kalau MA 200-nya di break, teman ke targetnya, di sini kan tanda target nih. Melebihi target sampai ke tanda kenaikan di angka 95 dan mampu bertahan di atas MA 200-nya, maka targetnya ada di angka 112. Ini kan posisi lagi downtrend dulu, jadi teman-teman biasa dia mengambil 1 miliar, teman-teman di break dulu, nanti turunin lagi. Jadi harus ada kemampuan dia menembus MA 200-nya. Selagi tidak bisa menembus MA 200, selagi dia tidak mampu mengarahkan MA 200 menuju ke atas atau ke lurus sedikit ke atas, itu masih posisi downtrend. Manfaatin kenaikannya ke level mana sampai ke level 86 dulu.
Bila mana 86 sudah mulai di break ya sampai ke angka 95, nah disitulah teman-teman perlihatkan. Lihat sama teman-teman arah MA 200 ya. Itu untuk mengindikasi dia trennya. Ya kan di sini sudah jebol nih, tiang tingginya sudah jebol. Nah, waktu di sini jebol kan terjadilah serang sideways, di up sebentar diturunin lagi tapi posisinya di MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Area penurunan hati-hati di angka 74 ya masih aman sih di sini teman-teman, ini sebagai support aja. Ya support ya sudah suka di sini kan MA 10 diangkat di sini. Tapi tanda kenaikan sudah diperlihatkan, sudah kejemput kan, dia bikin tanda kenaikan yang baru tapi lebih tinggi lagi. Terus bandar warning sudah akumulasi per hari kemarin ada CCAK ya. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ke 85 aja. 8685 ya. Nanti kalau sudah mulai break ya, cenderung dia mampu bertahan di MA 200-nya dan MA 200 sudah menghadap ke atas, targetnya 113. Ini bukan harga wajar tapi harga bandar, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nyangkut di lepas ini santai aja. Kenapa saya sempat santai? Dia punya yang namanya candle panjang ya. Pasti terulang. Perhatikan di sini, candle panjang pasti terulang. Dan perhatikan teman-teman yang nyangkut di atas. Emang sih nunggunya lama, April di up kembali itu bulan September. Tapi kan kejemput ya. Karena teman-teman kan harusnya ngambil di bawah jual di atas kan. Nah, teman-teman kalau ngambil contoh area sini, teman-teman tinggal melakukan yang namanya eh, planning, teman-teman ya. Jadi setiap teman-teman ngambil sebuah emiten ya, mau apapun itu, teman-teman harus siap dengan resiko ataupun langkah yang akan dijalani sama teman-teman. Mau ada teman-teman, saya mau cut loss, ya udah paling cut loss bukan area sini gitu kan 70 gitu kan. Kalau terlalu jauh di sini aja cut loss silahkan gitu kan. Itu hak daripada teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan average, itu teman-teman baru average lagi nanti di harga 60, cuman ada cumannya juga teman-teman ya. Kalau melakukan average nih. Nyangkut di sini contohnya teman-teman kan ngambil di MA bahkan menuju ke atas ngambil di sini. Contoh, teman-teman average itu jangan di atas 60, tapi harus lebih daripada 60 dulu. Nah, jadi kan si candle nih menuju ke 60 contoh di sini. Tapi MA10 belum keluar. Malahan keluar itu di level atas, di level bawah lagi. Ya di angka 54. Nah, teman-teman ngambil ketika MA10 di situ aja. Jadi walaupun yang penting 20%-nya sudah terpenuhi dulu. Nanti soal candle apakah MA10 ada di atasnya ataupun di bawahnya, yang penting penurunannya sudah 20%. Nanti ngambilnya contohnya deh teman, contohnya begitu ya. Nanti teman-teman kalau mau mengambil sebuah emiten yang melakukan planning itu akan lebih enak lagi. Sudah tentukan aja saya akan average harga berapa ataupun saya akan tapi ngambilnya di MA10-nya aja. Atau saya pas turun saya akan ngambil di MA10 berikutnya. Nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting ngambilnya di MA10. Kenapa MA10? Itulah saatnya mulai dia mau uptrend. Bukan mau uptrend, mau naik ya. Bukan mau uptrend ya, mau naik. Ketika MA10 di bawah kanal menuju ke atas itu saatnya mulai mau naik. Tapi kalau gagal ya itu kan yang namanya gagal teman-teman yang namanya juga market maker. Dia punya yang namanya penelitian atau analisa yang luar biasa. Ini retail banyak banget katanya kalau saya naikin ya keenakan gitu. Maka turunin dulu dah sama dia. Diturunin kadang-kadang pakai shadow dalam, tiba-tiba di up kembali ya untuk memutus rantai aja biar retail nggak terlalu banyak ya. Pinginnya market maker itu retail itu beli di atas teman-teman ya, bukan di bawah. Oke teman-teman, so itu ya untuk hoki. Jadi posisi lagi bagus, lagi posisinya sebenarnya trennya itu lagi downtrend sama trennya itu ya. Cuman untuk sekarang posisinya lagi sideways ya, lagi sideways. Dan bandar Foreign sudah ngambil, sudah bagus teman-teman, bandar foreign sudah ngambil 1 miliar. Tapi entami. Ini harga sudah mulai murah banget, nanti targetnya harga murah ya, ke 100 dulu deh. Jangan jauh-jauh dulu ya, berarti area sini nih. Karena saya harus melihat atau teman-teman harus melihat area MA200 di break dulu. Dan arah daripada MA200 menuju ke atas. Itu untuk hoki ya. Lebih baik nanti teman-teman kalau mau scalpingan, swing pendek, kalau pingin agak panjang dikit, ngambil ya sekarang, contoh ngambilnya di emas. Tapi kalau mau teman-teman, ngambil sekarang istilahnya kelamaan deh, nunggu MA 200 dulu ya, biar cepet naiknya, gitu, silahkan aja. Kalau ngambil sekarang kan masih posisi downtrend, jadi bukan kesempatan, istilahnya keadaan bisa turun kembali itu akan terjadi. Kenapa? Karena pasti downtrend kan.
Tapi kalau sudah di MA 200-nya sudah ditembus, teman-teman ya mungkin nanti turun-turunnya itu masih di atas MA 200-nya gitu, karena dia posisi lagi uptrend. Gitu ya teman-teman untuk hoki, posisi masih downtrend, bandar foreign akumulasi, tanda kenaikan sudah dijebol dan bikin tanda kenaikan baru, kita bikin nanti bila mana 81 sudah mulai dilewati dengan body, cenderung akan ke targetnya yang terdekatnya. Bila mana target terdekatnya sudah di break melalui MA 200-nya dan mampu bertahan di atas MA 200 dan mampu dia membelokkan MA 200 menuju ke depan ke atas sedikit, itulah saatnya dia uptrend. Dan targetnya ke harga murah dulu, teman-teman, di angka 100. Tapi kalau 100 dia mau bermain di harga murah ke atas, berarti nanti targetnya bisa ke harga tengah. Tapi turunnya tensi dikit sampai ke level 169 ataupun nanti di angka 145. Itulah untuk hoki, teman-teman. Oke. Ini Smart Money sudah berkumpul dengan baik nih Smart Money ya, sudah mulai bagus. Sekarang MITI, teman-teman. Dari blog Glorious Win 1207 kembali ke MITI, teknika sama broksumnya. MITI. Ada apa dengan MITI? Ya, MITI sedikit naik, sudah di harga standarnya, teman-teman ya. Dia sudah nyentuh di harga standarnya, sudah dikasih bonus sampai mau ke level setengah. Setengah perjalanan ini milik bandar. Posisi lagi turun dulu, MA10, MA20 belum mau, dia berada di bawah kena dan menuju ke atas ya. Tanda penurunan sudah dijebol tapi hanya dengan shadow aja masih di situ, berarti tanda kenaikan belum dilewatin, teman. Tapi trennya masih bagus, masih tren up-nya. Biasanya kan ada ini kalau jadi MA10 jadi support nih, teman-teman. Ini menjadi penurunan biasa aja, bukan support ya. Oke, ini jangan sampai lewat sini lagi teman-teman. Kalau dia sudah lewat sini lagi ya cenderung dia akan terus turun ya. Nanti gak ada terakhir di sini ya, MA 200. Ini untuk menentukan trennya MA 200. Kalau dia masih bertahan di atas MA 200 berarti trennya masih up. Tetapi kalau sudah mulai turun, waspadalah teman-teman, dia sudah mulai downtrend. Bandar lokal lagi jualan dulu, perhatikan merahnya pekat banget. Bandar foreign cuma sudah ngambil, dia keluar sedikit, terakhir ngambil 47,2 juta, lumayan lah teman-teman ya. Ada si CC sama si BK sudah ngambil, akan keluar cuma 1 juta doang ya. Yang masih dikuasain sama teman-teman kita. Nah, bagi yang sudah punya, yang di area sini, emang standarnya di level sini, teman-teman ya. Standarnya itu standar di level sini nih. Di angka 324 standarnya ya. Ini targetnya ke harga tengah aja di sini nantinya itu. Cuma sekarang lagi turun dulu. Ya, jadi turun dulu, lagi koreksi dulu. Ini area koreksian ya. Kenapa koreksinya panjang dan dalam? Karena trennya masih posisi trend up. Dan untuk isian pun masih ada, lah bandar foreign masih ada nguasain sejak tanggal berapa nih? 12 November ya. Kita cek deh 12 November. 12 November. Foreign. Iya, masih CC sama si BKI. Ini broker bagus yang nguasain teman-teman ya. Selagi dia tidak jebol tanah penurunan atau hanya ditahan di level, seharusnya sih jangan ditahan pas banget tanah penurunan di angka 262 ya. Betul, ini satu titik harus ditahan nih. Tapi kalau mau masuk lagi, teman-teman tunggu MA10 karena menuju ke atasnya ya. Nah, bila mana dia tidak sanggup teman-teman untuk ke 292, berarti ada kemungkinan untuk turunnya akan terjadi lagi. Menurut sudah satu kali percobaan kan di sini nih, di tanggal 3 Desember kan. Ini waktu diupdate tanggal 26 ya. Sekarang berapa sekarang? 06 12. Oh, 1 bulan yang lalu diupdate ya. Harusnya di sini sih teman-teman. Salah saya. Di sini harusnya. Nah, terbarunya. Jadi saya tidak ngasih target, cuman ngasih tanda kenaikan aja. Kenapa tanda kenaikan? Berarti saya lagi menunggu break ya, bukan menunggu target. Nanti kalau sudah break targetnya memang bukan di angka 356 tapi di sini nih. Di harga 372 yaitu di harga tengahnya. Bilang kan ini harga standarnya sudah dilalui, harga standarnya lagi turun dari harga standarnya. Kok sudah di break nih harga standar area sini ya. Kan pinginnya kan harga tengah sini kan ke atas di. Berarti kan harus ada kemampuan dia menembus area tengahnya kan. Nanti harga standarnya sudah didobrak sama dia tinggal koreksiannya dulu. Bila mana koreksian dia cenderung bisa mendobrak 1 2 3 tanda kenaikan, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Untuk memastikan dia akan up harus melewati harga tengah dulu kan. Makanya kemampuan di breaknya harus terjadi di situ.
Bila mana di level 1 aja mogok ya, tidak mau up, berarti cenderung dia akan turun lagi untuk ngambil tenaga lebih dalam. Apabila mana tenaga lebih dalamnya lagi itu terlepas daripada harga penurunan yang terendah harga sebelumnya, maka akan terjadi turun kembali sampai ke level 236. Di sini kan ada garda terakhir nih MA 200, tapi di sini juga ada si candle panjang teman-teman. Biasanya suka sebagai garda pertahanan juga kan. Nah, sehingga kan garda pertahanan sudah mulai dijebol kan di sini nih. Nah, ya sudah mulai dijebol. Yang pertama, yang kedua, 1, 2, 3 juga dijebol. Tinggal tiang terakhir itu di sini nih. Ya. Itu tapi itu posisinya sudah lepas daripada MA 200. Sedangkan untuk trennya itu ya harus bertahan di atas MA 200. Berarti kalau sudah jebol MA 200 mau satu tik pun ya posisinya trennya tren turun ya. Makanya kita tunggu dulu nih broker bandar lokalnya masuk dulu teman-teman, karena masih dikuasain sama teman-teman kita gitu kan nih. XL ya, CC, mungkin ada sebagian dari YU sama SS sudah mulai masuk, YB sudah mulai masuk, tapi tidak secara signifikan gitu kan, malah dikuasain yang paling banyak itu teman-teman kita. Bahkan dari bulan November ya. Oke, kita balik yang ke tanggal 5-nya, ya masih dikuasain sama teman kita. Secara TA pun masih posisinya ini posisi turun dulu, walaupun dikoreksi. Selagi dia tidak jebol area 246, masih posisi oke-oke aja. Tapi kalau sudah jebol kembali, waspadalah, dia bisa ke level 238 ya. Oke, teman-teman, untuk MITI seperti itu ya. Masih potensi, masih ada kenaikan, cuman ini lagi turun dulu, koreksi dalam dulu. Oke, lanjut ya. Untuk selanjutnya ada cek, teman. Cek. Emiten yang dilongsorkan. Nah, target utama dikit lagi nih, teman-teman ya. Nah, ini lagi koreksian dulu nih, teman-teman. Ini emiten yang dilongsorkan. Jadi target kan nggak ada sih, teman-teman. Kalau sebuah emiten yang dilongsorkan, oh udah kembali ini teman-teman ya. Nah, dulu nih, oh iya benar dilongsorkan teman-teman. Oh cek gini, cek posisinya begini teman di saya di sini ya. Posisinya begini. Emiten ini kok beda ya? Tadu teman-teman. Oh di sini beda. Up di sini. Oh di up duluan berarti 172 ke level 210 ya. Terus 30. Oh di sini di up dulu sini, di up di sini dulu nih sebentar. Di up sekali dulu teman-teman ya. Habis itu dia dilongsorkan. Ini kan di sini nih. Nah, iya. Di titiknya 172 nih ya. Langsung di up dem ya sama dia nih, tapi dilongsorkan. Nah, ini tanda kenaikan di sini teman-teman ya, target utama. Iya betul, ini sudah terkonfirmasi ya emiten yang dilongsorkan. Karena kan antara Pundacat sama apa namanya lukisan maker ini berbeda teman-teman ya. Tanda penurunan sama kenaikan belum ada yang dilewatin, berarti cenderung sideways, tapi ya potensi penurunan masih terjadi ketika MA10 sudah mulai berada di atas kembali. Kemarin di sini sudah mulai bagus, tetapi di sini tidak sanggup nih. Dia tidak sanggup menaiki 192. Saya kasih tanggal dulu di sini ya. Nah, target utamanya adalah nanti di sini 232 ya. Tentu ya perjalanan tidak mudah semudah saya menyebutkan target, teman-teman ya. Teman-teman harus tahu kondisinya itu. Oke, MA 200 belum keluar, berarti saya belum bisa melihat tren ya. Ini masih posisinya masih posisi turun dulu ya, kan ini atas nih. Ya, ini harga agak tinggi, ini agak tinggi. Yang saya lihat di sini ada ketidakmampuan dia melewati harga tertinggi sebelumnya. Maka teman-teman bikinlah yang namanya tanda kenaikan dulu. Tanda kenaikan di sini tidak terlihat, teman-teman ya. Berarti sini polos sampai sini doang nih. Ini sudah rapih. Tidak ada tanda kenaikan, rapih banget di sini. Oh, malah bikin tanda penurunan di sini teman-teman dia nih. Ya, cenderung ditahan ya, satu tik di atas harga supportnya. Bila mau masuk, tunggu dulu ya, tunggu dulu MA10 dibakar menuju ke atas. Nanti dia harus bisa ngedobrak area 191. Bila mana 191 tidak mampu untuk dijebol, waspada dia akan turun kembali untuk ambil tenaga lagi.
Bila mana ngambil tenan lagi lepas daripada penurunan mulai di sini kan lepas nih. Waspada dulu, jangan ngambil dulu ataupun teman-teman santai aja. Semua santai aja. Kalau emiten yang di downtrend kan santai aja. Kalau teman-teman punya harga di sini pun ya, ini baru satu kali satu kali ngambil di sini. Efek baru satu kali di level sini, teman-teman. Nanti kalau mau efek lagi nanti di bawah aja, ya. Di bawah aja. Ini berapa persen ke sini kalau teman-teman ngambil di atas. 12. Oh, belum saatnya, apa namanya? Average ya, walaupun yang nyangkut 200 ini belum saatnya average itu. Baru 18 sampai 18 ya. Bolehlah teman di sini. Nanti kan harga tengah-tengah di level sini kan. Nanti tinggal teman-teman average lagi gitu kan. Tapi enaknya sih nanti kalau ini kan emiten yang lagi di downtrend kan teman-teman ya. Lagi diturunkan dulu gitu kan. Enaknya kalau kalau sudah keluar MA 200. Kenapa MA 200? Untuk menentukan dia trennya. Dia posisinya di atas atau di bawah. Kalau di atas udah sabar aja. Jangan di average juga, biarin aja nyangkut juga pasti kejemput kok teman-teman ya. Karena berdasarkan penelitian yang saya bikin teman-teman, setiap emiten yang dilongsorkan ketika dia listing ya akan kembali ke harga listingnya. Maka saya menargetkan ke harga utama lagi 232 di sini. Ini targetnya buat saya teman-teman ya. Di sini apalagi ada kekosongan tanda kenaikan ya. Saya pikir dia mau dikebut ke arah situ ya. Oke, yang penting dia ada kemampuan untuk melewati tanda kenaikannya dulu ya. Bila mana tanda kenaikan tidak bisa dilewati, cenderung dia masih turun, berarti cenderung dia akan turun kembali gitu kan. Bahkan bila mana tanda penurunan yang saya bikin di angka 176 dilewati, jangan ngambil dulu, biarin aja. Ya, biarin aja dulu ya. Kenapa? Biar teman-teman nanti ngambilnya enak lebih dalam lagi gitu, lebih murah lagi. Tapi untuk kenaikannya saya pastikan akan ke sini 232 karena emiten yang di-downtrend kan. Setiap emiten yang di-downtrend kan akan kembali kepada harga dia listingnya kembali. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Oke, untuk si cek seperti itu, Bandar Loka masih ada di dalam, walaupun ada pengeluaran, tapi masih ada di dalam. Bandar Forex cenderung keluar ya, tapi Smart Money sudah bagus. Nih, makanya kalau Smart Money sudah ngumpul, Bandar Loka masih ada, tinggal tunggu Bandar Forex doang nih. Nanti targetnya itu ke harga tanda kenaikan aja, 192 ya. Tapi untuk saat ini jangan masuk dulu kalau mau ngambil, tunggu dulu MA10 dibakar menuju ke atas, dan tunggu tanda kenaikannya dijemput dulu enak sih. Kalau belum dijemput berarti dia akan menuju ke bawah kembali, bisa ke level 171. Apakah bisa nih? Kemarin aja bisa di sini sampai ke angka 163 ya, disedaukan. Ini UW-nya si YJ teman-teman. UW-nya si YJ kita cek untuk domestiknya. Broker bagus nih yang ngambilnya AZKI ya, sudah mulai bagus broker tanggal 5 teman-teman. Kasih dia terdeteksi ya, ada pengambilan dari seorang market maker. Ini cenderung emiten yang sebenarnya mudah kalau di up teman-teman ya. Kenapa? Tidak terlalu tebal-tebal gitu ya, standar lah ini teman-teman ya. Jadi ini kalau emiten yang tahan 1000, 2000 itu cenderung masih aman, teman, masih aman, gampang dinaikin. Ini makanya kalau turun dalam pun dengan satu kali hentakan ini bisa terjadi, masuk 6000, 7000 itu ya. Kadang-kadang kita kasih nggak naiknya aja. Kenapa? Karena belum saatnya, ya belum saatnya naik. Tapi ini Smart Money sudah berkumpul dengan baik, sudah bagus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja masuk bahkan menuju ke atas. Nanti sini nih, bila mana jebol ya 176 berarti saatnya dia turun kembali. Maka biarin aja dulu teman-teman ya. Bagi emiten yang punya di atas biarin aja dulu ya. Targetnya pun nanti kenaikan lagi. Nanti kalau sudah keluar MA 200-nya, teman sudah tahu trennya. Nah, ngambillah ketika MA 2 sebuah kena menuju MA 200 berada di bawah. Ya, terus ngambil di MA 10-nya aja. Tunggu aja udah, pasti kejemput teman-teman. Kalau tidak punya dana lagi pasti kejemput. Tapi kalau pengen sedikit average gitu pun buat tambah muatan silahkan aja biar pas teman-teman kejemput itu cuan gitu aja teman dari saya ya. Oke, untuk cek bagus ya untuk isiannya, Bandar Lokalnya masih ada di dalam, cuma tinggal forennya aja. Smart Money pun sudah mulai ada, cuman lagi turun dulu, tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah menuju ke atas. Karena ini sudah bikin candle bullish teman-teman ya, candle bullish kecil lah. Biasanya candle bullish sudah ada kenaikan. Tapi di sini saya tidak punya tanda kenaikan, cuma di level sini aja. Berarti ini adalah area yang sangat penting 192-nya. Untuk bisa di break, masa pikir akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau tidak mampu di break, cenderung dia akan turun kembali untuk mengambil tenaga. Oke, teman-teman. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman untuk saat ini di pagi hari ini. Happy weekend, teman-teman ya. Buat teman-teman, salam untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan, lagi musim pancaroba. Dan ciao.